Jakarta itu dulu waktu di zaman kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi disebutnya kan Sunda Kelapa. Kemudian setelah Kesultanan Islam di bawah naungan Sultan Hasanuddin Banten. Lama-lama kemudian kok jadi Batavia dengan kedatangannya Belanda. Dan itu kok nggak ada yang mampu merubah lagi. Pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda ini kan berakhir pada tahun 1942, dia menyerahkan diri. Karena sudah nggak ada muftinya. Karena mufti udah nggak ada. Artinya ternyata saya baca di salah satu website, kenapa disebut dengan Batavia? Ini memang mereka mendesain Jakarta ini supaya seperti Eropa, sehingga ada bangunan-bangunan simbol-simbol yang mungkin kalangan elit sekarang lebih paham. Yang kita kenal simbol-simbol Freemason seperti itu, Pak. Ya ngapunten, ini tadi saya baca website aja seperti itu. Sekian lamanya Batavia ini baru, atau pemerintahan Hindia Belanda ini baru menyerahkan kepada Nusantara, kepada Indonesia ini di tahun 1942. Nah kemarin kita dengan tegas bahwa yang berjuang di Jakarta atau di Betawi ini bukan Habib. Walaupun kalau kita buka di website, di Google, di YouTube itu kalau kita lihat ulama pertama di Jakarta siapa, itu yang muncul 3 Habib. Habib Kuitang, kemudian Habib Luar Batang, satu lagi adalah Mbah Priuk. Ini kan goblok orang itu. Ini nanti satu persatu kita bongkar satu persatu ya. Cuman kan step by step. Padahal sejak kapan dia itu ada di Jakarta, di Betawi itu? Seperti Habib Usman ini sejak kapan? Kemudian murid kepercayaannya kemarin Habib Kuitang sejak kapan? Kita tahu ya, ulama-ulama Betawi itu banyak yang lebih kaliber daripada mereka. Ini kan kalau secara siasat, mamlakah, sistem kerajaan, kenapa ulama-ulama Betawi kok nggak ada yang diangkat, yang nggak ada yang terpilih oleh kolonial Belanda sebagai mufti di Batavia? Kan begitu. Karena berseberangan. Kenapa bisa saya katakan berseberangan? Ini nanti saya bacakan. Ini kalau orang Indonesia ngerti yang ditulis oleh Utsman bin Yahya, ya mereka kan orang Arab, ditulis dengan bahasa Arab. Saya itu greget sebenarnya, sedih sebenarnya kalau lihat doa ini itu. Nah, moga Pak, ini tulisannya Utsman bin Yahya. Saya ngomongnya agak santai aja ya, biar agak jelas narasinya. Nanti saya bacakan artinya. Di saat ulama-ulama Banten bangkit untuk melawan Belanda, kemudian keluar fatwa melalui kitab Manhajul Istiqomah yang ditulis oleh Utsman bin Yahya, yang dikatakan bahwa masyarakat Banten ini gurur, pemberontak, melawan pemerintah yang sah. Ketika kalau ada masyarakat yang melawan pemerintah yang sah harus dihukum, bahkan sampai dihukum mati. Itu fatwa siapa? Kan begitu. Makanya kemarin ada orang yang ditanya sama siapa kemarin, Lutfi ya, gak bisa jawab tuh para pembela-pembelanya Bang Alawi itu. Kemarin juga saya sampaikan, kenapa di Batavia organisasi NU sulit berkembang, dan juga kenapa dideklarasikan harus di Surabaya. Ya karena pada masa itu masih pemerintahan Belanda. Orang yang dikatakan sebagai pemegang agama pertama di Jakartanya aja memproklamirkan diri sebagai warga NU tahun 933 kok. Setelah Muktamar NU di Bandung yang ke-13 1932, 1933-nya baru Habib Kuitang ini memproklamirkan dirinya sebagai warga NU. Telat dong. Kan begitu. Makanya kemarin ada wah Subad ini gedabrus, kemarin yang komen kata, tahu apa sejarah? Kamu yang nggak pernah baca sejarah, karena kamu dicocoki sejarah-sejarah mereka. Akhirnya setelah memproklamirkan diri di tahun 1933 Habib Kuitang sebagai bagian daripada NU, sebenarnya karena Utsman bin Yahya udah nggak ada Pak. Nah akhirnya itu mengatur strategi lain. Kita harus cerdas lah. Secara narasi begini, Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia melarang keras Habib Kuitang untuk masuk kepada organisasi yang ada di pribumi Nusantara. Nurut dong, karena perintah guru sami'na wa ato'na, walaupun jadi sami'na wa asoina.
Akhirnya kebangkaran jenggot di tahun 1933. Karena gini, ngapunten, ketika MUI-nya Hasan Basri siapa ya yang mau mendeportasi dari imigran Yaman itu kan dibela, akhirnya tahun 1933 baru mendeklarasikan bagian daripada NU, sebelumnya nggak ada. Nah setelah itu kita bisa menganalisa, ini analisa, bisa salah bisa benar, tapi saya yakin 99% benar analisanya. Ketika Habib Kuitang memproklamirkan diri bagian daripada NU pada tahun 1933, ini dicontoh oleh bawahan-bawahannya. Makanya Habib Rizik pernah, dari dulu Rabithah Alawiyah ini selalu berdampingan dengan NU. Sejak kapan? Orang mbahmu aja mengklamirkan diri kok, yang dulunya tidak mau ikut NU kok, kan begitu. Tapi ingat, dengan adanya Habib Kuitang yang memproklamirkan diri sebagai warga NU, ini ada siasatul jadidah, as-siyasah al-jadidah dalam sistem perang, Pak. Siasat, Pak, dan ini mengakar sampai sekarang. Itu yang menjadi alasan mereka tidak pernah berseberangan dengan NU, kan begitu. Ini saya baca dulu doanya Habib Utsman bin Yahya untuk Ratu Belanda. Mau diaminin? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau atasnya doa-doa biasa ya. Allahumma ya latifal lutafai wa ya kang zat du'afai wa ya malikal ardi was samai anta ta'lamu ma zahara minna wa ma khafa. Ini kelihatan doa seperti ini. Allahumma kama latafna bina fi diyari hadhil mamlakati haitsu la ahadun yata'arradu alaina fi dinina min salatina wa zakatina wa siyamina wa ma'asina wa ankahatina wa an'amta Allahumma alaina ya lutfan minka bil amanatil mawjud lil arwahina wa ahalina wa amwalina wa yasarta lana as-sa'ya fi asbabi ma'isyatina wa ja'altal wasitata was sababa fi hadhihi ni'ami lana minka huwa ma qaddarta min dabti daulatil walanda. Nah, oke ya. Oke ya. Ini karena dia mendoakan pemerintahan Hindia Belanda. Min dabti daulatil walanda al bilada bil amanati wal insafi ma'amuratiha mimma ra'atsu min amri dinina kanas bi qadatina wa ijra'i arzaqihim wa islahi masajina wa adami ta'arrudi li syai'in min umuri dinina. Wa anta a'lamu dzalika minna fanas'aluka Allahumma mazidani ami hadhil altafi min kalana Allahumma kama qadarta wa ajraita hadhihi ni'ami biwasitati hadhihi daulati fanas'aluka Allahumma mukafatan li ahsanina tahuffa bisalamati lil malikatil jadidatil azizah. Nah ini maksudnya Ratu Belanda ini ya. Lihat tadi makan sama saya. Kalau berani monggo para habaib coba bacakan dengan keras doa ini ya. Jangan ya Allah kita doakan imam besar menjadi pemimpin Indonesia, Megawati Jokowi dimatikan saja, itu ada tuh doanya di tahun 2019. Karena meniru dari ini. Dan ini dibacakan di mana? Di Petamburan. Gendang ya. Watamunnalaha bitaulil hayati al muhallati bisihatil badaniyah walitamlakiha bil arbahid dunyawiyah wa bi khayyatil ardi minal mu'ati wal mazari'in nabatiyah wa tamunnalaha bi husnir riayati liman himayatina bi kamalil insafi wa bi husnil ittisafi bima huwa mahbubun indaka ya waliyal hidayah hatta yatlu akau kabul mudayyan bainal anam sa'idna li amlakiha bil khasbi wan nizam waliman tahidna himayati rabi salikul lisan wa dawami tilkan ni'amilana ma'as salamati ala dawami amin. Ya doanya ini kalau ada sedikit karena memang tulisan lama, doanya begini yang diminta sama Habib Utsman itu. Ini doa ini dibacakan di depan semua pemerintah yang bersangkutan ya, bersangkutan dari Hindia Belanda, termasuk siapa namanya ratunya itu? Ratu Helmina. Emang cantik Gus? Ya kan tanya ya ini ya Allah ya Latif biasa itu mah, ya Allah yang maha pemurah, itu biasa ya doanya di situ karena memang etika doa seperti itu karena dia juga orang ngerti. Nah di sini wayas sartalana sa'ya
bi asbabi ma'isyatina wa ja'alta wasitata wassababa fi hadhihi amilana minka huwa ma qaddarta min dabti daulatil waladil bilad bil amanati wal insaf. Nah, ini Walanda ya. Jadi dia meminta kepada Allah, bahasanya begini, ya Allah, dengan pelantarannya ada pemerintahan Hindia Belanda ini, mudah-mudahan kau secepatnya berikan kemudahan kami dan jadikanlah Daulah Walanda ini menjadi wasilah, gitu kan, wasilah kehidupan kami, dan mudah-mudahan didoakan juga mudah-mudahan pemimpinnya amanah dan adil, bil amanati wal insaf, amanah dan adil, ma'amura'atiha mimara'atsu min amri dinina, dan juga mudah-mudahan Allah menjaga mura'ah, bayangkan ya, menjaga Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Ini piye maksudnya ngomong ya Allah. Sementara ulama kita diserang, dihukum mati, dia dengan terang-terangnya begitu. Ma'amura'atiha, hak ini baliknya kepada Daulatul Walanda, negara pemerintahan Belanda. Terus kemudian di sini juga di bawahnya terakhir, fanas aluka Allahumma mukafatan li ahsaniha, ya Allah cukupilah kebaikan pemerintah Hindia Belanda, bibarkatan tahuffa bis salamah, dan Allah berikan keselamatan lil malikatil jadidatil azizah. Ini yang dimaksud adalah ratu, siapa namanya tadi? Helmina. Dan mudah-mudahan engkau selamatkan Ratu Helmina lil malikatil jadidatil azizah. Kalau ini kalau takut secara bohong nih, ini beda kalimatnya, malkah sama malikah di sini. Berarti kan ratu di situ ya. Jangan kau bohongi, kami belajar nahwu sorof begini-gini juga. Wa tamunna laha bi taulil hayat, dan mudah-mudahan engkau ya Allah memberikan kepanjangan umur kepada Ratu Helmina. Sementara kita lawan jangan, lawan tasbih subhanallah gitu ya. Wa bisihatil badaniyah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan badannya Ratu Helmina. Masya, ini sampai kayak gini. Nah, ini kalau terus, nah, dan harapannya juga wa ijra'i arzaqihim wa islahi. Nah, di sini tujuannya supaya diberikan kemakmuran. Pokoknya supaya sukses pemerintahan Hindia Belanda ini dijaga oleh Allah, mura'ah, ratunya disehatkan jasad rohaninya, begitu. Yang terjadi takdir Allah tahun 1942 ini bukti doanya Utsman bin Yahya ditolak oleh Allah. Mau kamu pakaikan amin istajib doa ya Allah, tetap ditolak. Buktinya apa? Tahun 1942 pemerintahan Hindia Belanda hengkang, akhirnya memberikan kekuasaan kepada Indo. Doamu gak mandi loh, makanya jangan macam-macam dengan Nusantara.